Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di sini Al Fakir ingin menjawab Pak Imad ya. Pak Imad dan kawan-kawan dan Gus Jazuli dan lain sebagainya ya. Ini sejak Ustadz Idrus Romli menjawab tentang nasabah Alawi, menjelaskan mengenai nasabah Alawi. Lalu di kubu Imaduddin, Pak Imaduddin dan kawan-kawan itu mulai kepanasan teman-teman. Mereka ketar-ketir mendengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Saya kira mereka akan menjawab dengan tingkat ilmu yang seimbang ya. Dengan ibarat atau dalil yang seimbang. Ternyata ya gitu-gitu saja. Dari dulu, dari pertama viral sampai detik ini ya gitu-gitu saja dalilnya. Gak ada yang baru. Itu aja diputer-puter. Maka dari itu Al-Fakir, saya pribadi ingin mengutip perkataan Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtaj dan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib. Dalam kitab itu dijelaskan begini teman-teman. Wa yunkaru ala man tasadda litadris ya. Wal fatwa wal wa'dhi walaysa huwa min ahlihi wa yushharu amruhu li alla yaghtarra bihi. Jadi kalau ada orang memberanikan diri mengajar, memberanikan diri berfatwa, memberanikan diri memberi mau'izah padahal bukan ahlinya, padahal dia tidak pakar, bicara nasab padahal gak paham ilmu nasab, maka orang yang seperti ini harus diviralkan memang, agar orang-orang tidak tertipu dengan kedunguannya itu. Syekh Hasan Hetto bermadhab Syafi'i, beliau pernah mengatakan, al-jahil yata'allam wal ahmaq yunakishu bil batil. Kalau bodoh itu belajar kepada para ulama yang sudah pakar dalam ilmu nasab. Tapi kalau ahmak ya dungu, dia akan berkicau ya, akan selalu berkicau mengenai kebatilan, akan selalu membela kebatilan. Nah, ini kan berarti golongannya Pak Imad ini bukan orang-orang yang jahil, tidak bodoh sebenarnya, cuma dungu, selalu munakosyah dengan perkara yang batil gitu loh. Nggak ada habis-habisnya. Jadi begitu. Kemudian begini loh. Perasaan dari kemarin waktu bulan-bulan lalu yang bertemu ya, diskusi di Banten, itu kan saya mengajukan pertanyaan. Kemudian saya kan bilang tuh, akan saya tunggu pertanyaan itu sampai saya ulang tahun. Tapi sampai detik ini kok udah dijawab ya. Mereka itu fokusnya kepada Ubaidillah. Padahal yang Ali dan Husain itu juga saya tanyakan sanadnya dari mana gitu loh. Kalau mereka menetapkan sanad dalam ilmu nasab, Ali dan Husain itu dari mana sanadnya? Kan 250 tahun kosong juga itu. Itu harus dijelaskan semua saudara-saudaranya itu. Jangan fokus cuma Ubaidillah saja. Itu kan terlalu nampak ya kalau mereka ini berlandaskan kebencian, bukan penelitian. Seharusnya saudaranya diteliti juga yang Ali dan Husain itu. Yang akhirnya Gus Jazuli ngak-ngakaan itu. Kemudian apalagi masalah contoh mereka ini mau mengagung-agungkan Wali Songo ya, mau mengagung-agungkan Wali Songo. Kita sebenarnya tidak bahas Wali Songo, cuma sejauh ini yang Al Fakir tahu, kitab-kitab ulama nasab yang mengifbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah itu rata-rata dari Ba'alawi. Ini ulama nasab ya, ulama nasab yang tingkat internasional. Itu rata-rata dari Ba'alawi. Kalau cuma ulama lokal atau cuma manuskrip-manuskrip, apa gunanya? Menetapkan mengisbat nasab hanya pakai manuskrip pribadi, manuskrip dari kekeluargaan, apa gunanya? Kan syaratnya menetapkan nasab pertama kan ayyura khatun nasabah kan. Yu'rafu khatuhu wa yatahaqqaquhu. Jadi harus ada yang mentahqiq dari kalangan nasabah. Nasabah yang tingkat dunia kayak Ba'alawi itu loh. Kan banyak tuh ulama-ulama besar yang mengifbat ya Ba'alawi. Kalau Wali Songo selain dari Ba'alawi ada nggak ulama internasional? Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau ada monggo ditampilkan. Itu PR ya bagi teman-teman. Saya juga mencari gak nemu-nemu soalnya.
Yang saya tahu penetapan nasab Wali Songo itu hanya dari manuskrip-manuskrip yang tidak ada pentahkik dari ulama nasab dunia. Kemudian yang saya tahu juga andaikan ada dari ulama nasab ya tingkat lokal gitu. Kalau ulama dunia kira-kira ada nggak? Saya mau bertanya itu ya. Selain dari Ba'alawi ya. Karena yang saya tahu ulama dari Ba'alawi rata-rata yang mengisbat Wali Songo, yang ulama nasabah yang terkenal itu dari kalangan Ba'alawi. Kalau dari selain Ba'alawi saya belum menemukan. Kemudian begini, kalau memang mau bahas ilmu nasab itu, ini kan Pak Imad sama kawan-kawan kan ingin menjadi mujtahid ya, mujtahid mutlak dalam ilmu nasab. Karena ketika ada nasabah yang mengklaim nasabah Alawi itu sahih, itu kan sudah gak diterima. Mintanya sanad beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Ternyata Pak Imad ketika dipanggil oleh PBNU ya gitu-gitu aja dalilnya. Giliran Pak Imad dipanggil oleh PBNU diklarifikasi ya gitu-gitu aja dalilnya, gak ada yang berkembang gitu loh. Berarti kan ini menunjukkan kedunguan yang nyata teman-teman. Yang kemarin-kemarinnya meremehkan Imam Ibnu Hajar, yang kemarin-kemarinnya meremehkan ulama-ulama nasab kayak Samarqandi dan lain sebagainya itu. Kemudian meremehkan para habaib ya, seperti Habib Ali Asyakron. Ternyata giliran Pak Imad dipanggil PBNU diklarifikasi ya dalilnya itu aja. Ya kita tahulah dari karyanya aja sudah kita tahulah bagaimana kehebatan Pak Imad ini, dari karyanya itu kita sudah tahu. Kalau memang berani Pak Imad, ayolah diskusi terbuka. Kalau sampean malu ya malu, takut kalah, ya monggo, ndak usah di live kan, ndak apa-apa. Yang penting ada saksi saja. Gimana? Tawaran itu berlaku loh, masih berlaku tawaran itu. Kalau Pak Imad memang mau diskusi dengan tema yang lain, Anda mau diskusi tentang tema critical text Al-Quran dan hadis, monggo. Begitu. Makanya cuma koar-koar berkicau di depan para pendukungnya, ya siapa yang nggak bisa. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.